Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Belinda, nomor absen 31 dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya materi tentang konflik sosial. Adapun pokok bahasanya adalah mulai dari pengertian konflik, faktor terjadinya konflik, teori konflik, bentuk-bentuk konflik, dampak konflik, dan penyelesaian konflik sosial. Selamat menyaksikan. Kita masuk yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata configur yang berarti saling memukul. Dan secara sosiologi, konflik sosial merupakan proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, terdapat definisi konflik menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Menurut beliau, konflik adalah pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua, Robert M. Lawang. Menurut beliau, konflik yaitu perjuangan untuk memperoleh hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, di mana tujuan mereka yang terlibat dalam konflik bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingannya. Bisa kita lihat, di sini terfokus pada hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Yang ketiga, Aryono Suyono. Konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Kita bisa lihat di sini, Aryono Suyono ini pengertiannya menggagalkan tercapainya tujuan, sedangkan Surjono Sukanto ini terfokus pada berusaha memenuhi tujuannya. Dan yang keempat, Colin. Konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial karena setiap orang memiliki sifat sosial sociable, tetap dalam hubungan sosial tersebut, terkadang menggunakan kekerasan karena setiap orang mempunyai kepentingan sendiri. Faktor terjadinya konflik. A. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Contohnya, konflik antara dua orang remaja. B. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Contohnya, kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. C. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Contohnya, demonstrasi sopir taksi konvensional yang terjadi beberapa waktu lalu yang berakhir dengan bentrokan. D. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Contohnya, terjadinya unjuk rasa para buruh untuk menuntut kenaikan upah buruh. Selanjutnya, teori konflik. Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat yaitu menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Dan yang kedua, Ralph dan Neroff. Beliau memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia
merupakan hasil konflik kelas di masyarakat. Jenis-jenis teori konflik. Yang pertama, konflik budaya adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini sama masyarakat dianggap aneh, sehingga menjadikan pandangannya memiliki dasar pengetahuan bahwa yang dilakukan adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam kebudayaan sosial. Dan yang kedua, konflik kelas sosial. Jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini, terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat kelas bawah. Kedua masyarakat ini berupa mendapatkan menentang hak istimewa kelas. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, Surjono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Masalah tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antar individu terkait persoalan yang sama. Contohnya, 2 individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini biasa dilihat dari perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contohnya, konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Contohnya, orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Yang keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Contohnya, antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Yang kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Konflik semacam ini sangat terlihat di antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ISIS dan negara-negara yang diterornya, dan sebagainya. Dan yang kedua, terdapat Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat digolongkan dalam 4 macam, yaitu yang pertama, konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi berbagai ekspektasi yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya di masyarakat. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat, konflik antara satuan nasional seperti antara partai politik, antar negara, atau organisasi internasional. Selanjutnya, yang pertama, konflik menurut sifat pelaku yang berkonflik. Menurut sifat pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya, konflik antara Amerika Serikat dan Irak. B. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Yang kedua, konflik menurut posisi pelaku yang berkonflik. Menurut posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. Contohnya, konflik antara buruh dengan atasan. B. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Contohnya,
Contohnya, konflik antara ras, etnis, maupun agama. C. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya, konflik Aceh. Yang ketiga, konflik menurut cara pengolahannya. Menurut cara pengolahannya, konflik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Konflik interindividu adalah konflik yang terjadi dalam diri individu karena ada hubungan erat dengan emosi hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. B. Konflik antar individu merupakan konflik yang terjadi antara individu dengan individu lain. Konflik ini sifatnya substantif. Selain itu, konflik ini erat kaitannya dengan perbedaan pendapat, ide, gagasan, dan kepentingan. C. Konflik antara kelompok merupakan konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Contoh konflik sosial. Di bawah ini terdapat 3 contoh konflik sosial. Bisa kita lihat pada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pada gambar yang pertama ini, kita lihat gambar ini sepertinya terdapat 6 karyawan yang berbeda pendapat, sehingga satu sama lain karyawan memunculkan emosi sehingga terjadinya konflik sosial. Dan yang B ini demo antara warga sepertinya juga bisa untuk menaikkan upah buruh atau demo lainnya. Yang ketiga ini tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini bisa terjadi di lingkungan sekolah, namun juga terjadi di jalan-jalan umum. Faktor utama penyebab tawuran pelajar ini adalah tabiat dari para pelaku itu sendiri. Kondisi emosional yang tidak terjaga untuk menahan diri dari amarah merupakan sebab utama tawuran dapat terjadi. Dampak konflik. Dampak konflik ada yang positif dan negatif. Yang positif pertama, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Yang kedua, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Untuk yang negatif, pertama, menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Yang keempat, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Penyelesaian konflik. Yang pertama, dengan cara akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk tercapainya penyelesaian sebuah masalah atau pertikaian oleh pihak-pihak yang bertikai dan mengarah pada keadaan atau situasi selesainya pertikaian atau masalah tersebut. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, toleransi kehidupan beragama. Dan yang kedua, dengan cara konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang ketiga, mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Contohnya, Indonesia dan Kamboja. Yang keempat, arbitrase. Arbitrase adalah cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga, sebab pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya, masalah antar karyawan tentang gaji. Yang kelima, adjudikasi. Adjudikasi adalah upaya penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau pengadilan. Konflik atau masalah yang dapat diselesaikan di pengadilan seperti masalah pidana, perdata, perceraian, korupsi, dan lain-lain. Contohnya, konflik antara dua orang terlibat tabrakan kendaraan. Yang keenam, toleransi. Toleransi adalah
Suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Contohnya, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku dan ras, dan toleransi yang mencangkup banyak bidang. Dan yang terakhir, stalemat. Stalemat adalah bentuk akomodasi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan ataupun kekuatan yang sama besarnya sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pertimbangan apabila konflik berlanjut kepada perseteruan ataupun kontak negatif, maka akan terjadi kehancuran pada kedua belah pihak. Contohnya yaitu Perang Dingin tempo dulu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Sekian presentasi PowerPoint saya, materi tentang konflik sosial. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.